Jubir PKS Muhammad Khalid berbicara soal awal mula dukungan PKS untuk Capres-Cawapres 2024. Partai yang berdiri pada tanggal 20 April tahun 1998 itu telah sepakat mendukung Anies Baswedan sebagai Capres, berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro PKS. Musyawarah itu juga menghasilkan beberapa poin kriteria soal Capres dan beberapa poin untuk kriteria Cawapres, dan 3 kriteria Capres mengerucut kepada Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini dianggap memenuhi kriteria sebagai berikut, dianggap sosok nasionalis religius, simbol perubahan dan potensial mampu memenangkan Pilpres 2024. Bukan hanya Capres, PKS juga sukses menjaring 5 pilihan Cawapres. Mereka adalah Ahmad Heriawan Aher, Hidayat Nur Wahid, Irwan Prayitno, Ahmad Syaihu dan Sohibul Iman. Kelimanya termasuk Capres hasil rekomendasi Majelis Syuro, kemudian dibawa ke tim kecil dengan Nasdem dan Demokrat untuk dibahas, dan saat ini proses tersebut sedang digodok. Menurut Khalid, kelima Capres kader terbaik PKS telah disodorkan ke Demokrat dan ke Partai Nasdem. Proses tersebut sejauh ini berjalan alami. Bukan itu saja, beragam platform, desain pemerintahan, tanggung jawab pemenangan, termasuk persoalan Capres dan Cawapres. Namun anehnya, nama AHY yang diprediksi menjadi kandidat kuat bila disandingkan dengan Anies berdasarkan hasil survei ternyata tidak masuk dalam radar, rupanya PKS lebih percaya pada kadernya sendiri. Secara statistik, Aher memang lebih baik dibanding AHY. Sebab, Aher adalah politisi berpengalaman. Dia pernah menjabat Gubernur Jawa Barat selama 2 periode. Sedangkan AHY, hingga sekarang bisa disebut anak kemarin sore dalam dunia politik tanah air. Tampaknya, ini pula yang menyebabkan jalinan kerjasama politik antara Nasdem dengan Partai Demokrat urung dilaksanakan, atau setidaknya diundur sampai batas waktu yang belum jelas. Kembali pada pokok bahasan awal, untuk posisi Capres, hampir pasti nama Anies sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. Hanya saja urusan Cawapreslah yang masih buntu, alot dan sangat memusingkan, lantaran, baik PKS maupun Demokrat merasa telah memiliki jagoannya sendiri. Karena ini pula, koalisi perubahan yang melibatkan Nasdem, PKS dan Demokrat belum solid, bahkan khusus Nasdem dan Demokrat sempat terjadi saling cakar, dan saling sindir. Pemicunya karena partai besutan Surya Paloh ini dianggap berwacana akan menduetkan Anies dengan Gibran. Hal ini diperparah dengan adanya isu bahwa belum juga terjadi kesepakatan dengan Bandar atau Bohir. Isu adanya Bohir bukan lagi rahasia umum. Pasalnya, pesta demokrasi macam pemilu pasti dibutuhkan biaya dan logistik sangat besar. Siapapun tidak akan berani menyangkal, jika ada seorang kandidat yang potensial menang, hampir dipastikan di belakangnya berdiri pongah sang Bohir. Karena, hampir setiap Bohir yang telah siap mendanai dipastikan niatnya adalah berbisnis. Mereka akan berupaya dengan segala cara bahwa pihak yang didanainya mampu memenangkan kompetisi. Intinya, pemilu ini tak ubahnya dengan berbisnis, jadi para Bohir akan berhitung benar untung ruginya. Dengan kata lain, siapapun Capres atau Cawapres yang peluang menangnya kecil, maka jangan harap ada Bohir yang menawarkan diri untuk berinvestasi. Menurut hipotesa penulis, bila Cawapres buat Anies masih tetap alot dan tidak menemui titik terang, tidak menutup kemungkinan imbasnya bakal terasa kuat terhadap Anies. Bahkan bisa saja Partai Nasdem pun ikut stres dan menendang Anies di detik-detik terakhir. Peristiwa ini tak ubahnya Mahfud MD yang harus rela ditikung Ma'ruf Amin di menit-menit terakhir. Padahal, yang bersangkutan sebelumnya telah dihubungi pihak Jokowi untuk berduet dengannya. Salam.